lebih jauh lagi, ya tentunya harus bersama-sama. Sukses tuh nggak boleh sendirian, harus bareng-bareng. Benar. Ya. Kalau kamu ingetnya apa? Kalau aku tuh belanja nggak boleh sendirian, harus bareng-bareng ya. 9 September kemarin kita belanja bareng-bareng kan? Itu Kamu kayak- di rumah, aku di rumah. Satu Indonesia belanja semua loh di Makanya Shopee. seneng ya? Iya. Ih, seneng banget loh, aku tuh kalau belanja bareng-bareng gitu. 9 kemarin, oh my god, 80% gaji aku tuh larinya ke situ. I'm so proud about it. Nggak cuma dari tanggal 9 September, dari awal kan kamu beli ring light, beli Shh, jangan dibongkar, ketahuan beli dengan semua belanja. peralatan Ih, untuk kamu. Jangan percaya. Gimana kalau Semuanya. saat ini kita walk down the memory lane, kita Ya. sama-sama ingat dengan baik, apa sih pencapaian kesuksesan Shopee di tahun 2020? Boleh nggak? Yes, langsung saja kita saksikan tayangan perjalanan pencapaian Shopee Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa sih makna sukses bagi Shopee? Sukses ketika dapat hadir memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan menjadi e-commerce terdepan yang selalu berinovasi dan berkembang. Sukses ketika berhasil menempati peringkat pertama untuk rata-rata pengguna aktif bulanan, download, dan total waktu yang dihabiskan pada aplikasi Android. Sukses ketika berhasil masuk ke dalam Indonesia YouTube Ads Leaderboard melalui promo Big Ramadan Sale pada semester pertama tahun 2020. Sukses ketika berhasil mendapatkan predikat pertama dalam kategori followers terbanyak. Sukses ketika dapat membangun komunitas Sobat Shopee yang tersebar di 24 provinsi se-Indonesia dan beranggotakan hampir 4.000 pembeli setia Shopee. Sukses ketika mampu menyelenggarakan kompetisi Shopee Live Hashtag Dari Rumah Festival yang berhasil memecahkan rekor muri live stream terlama, yaitu 120 jam nonstop dan meraih penonton terbanyak hingga 28 juta penonton. Dan pada kuartal 2 tahun 2020, Shopee Live telah sukses ditonton lebih dari 30 juta jam. Namun, sukses bukanlah pencapaian sendiri. Sukses adalah pencapaian bersama. Bersama mitra brand dan penjual Shopee, kita sukses berkontribusi untuk beradaptasi pada kebiasaan baru atau new normal melalui Shopee 99 Super Shopping Day. Pada puncak kampanye berskala regional, lebih dari 12 juta produk sukses terjual di 1 jam pertama. Masih di puncak kampanye yang sama, peningkatan penjualan yang tinggi juga sukses diraih dengan terjualnya 700.000 produk dalam 1 menit. Selain itu, kita sukses untuk menjual produk lokal hingga ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina melalui program Kreasi Nusantara dari lokal untuk global. Karena bagi Shopee, sukses tidaklah sendiri. Saya sukses bersama Shopee. Saya sukses bersama Shopee. Kami sukses bersama Shopee. Saya sukses bersama Shopee. Saya sukses bersama Shopee. Nah, itu tadi perjalanan pencapaian Shopee di tahun 2020. Banyak banget. Hebat ya? Hebat. Tapi jangan lupa dong, kesuksesan Shopee berarti adalah kesuksesan mitra penjual sekalian. Makanya sukses kan harus sama-sama. Benar. Ingat kalau misalnya mau suksesnya tuh jauh, panjang, artinya Ya. harus dilakukan bersama. Nah, Dave, aku mau kasih tahu kamu dan sekaligus juga Bapak Ibu mitra penjual sekalian. Karena nih, ada satu fakta yang menarik sekali. Jadi selama pandemi COVID-19, ternyata ada perubahan. Oh, gitu? Kecenderungan belanja atau bertransaksi atau bagaimana masyarakat Indonesia itu menghabiskan uangnya ya untuk berbelanja. Dan itu ternyata ada perubahannya. Makanya dengan semakin berkembangnya era digital, maka peran dan fungsi perusahaan berbasis teknologi seperti Shopee Indonesia ini diinisiasikan untuk dapat terus maju dengan berbagai program dan inisiatif yang inovatif supaya bisa memberikan akses belanja dan bertransaksi dengan ruang gerak yang aman, yang semakin luas lagi, semakin efektif dan juga maksimal. Yes, nah Bapak Ibu untuk membuka perjumpaan kita kali ini, saya akan langsung mengajak kita sekalian untuk mendengarkan pembukaan dan pemaparan info tentang potensi pasar e-commerce dan Shopee Indonesia di tahun 2020. Oleh karena itu langsung saja yuk kita sambut bersama, inilah Ibu Christine Juwarto, Director Shopee Indonesia.
Halo, pertama-tama saya ucapkan dahulu selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman penjual Shopee di seluruh Indonesia yang sudah hadir hari ini mengikuti acara Shopee Seller Conference 2020. Nah, untuk yang belum pernah ketemu, perkenalkan dulu, saya Christine Juwarto, di sini selaku Direktur dari Shopee Indonesia. Senang sekali bisa bertemu teman-teman penjual dalam acara hari ini, walaupun secara virtual. Nah, di tahun ini, tahun 2020 ini, situasi pandemi COVID-19 ini membawa tantangan yang baru dan dampak yang signifikan terhadap ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hampir seluruh industri hingga sektor UMKM di Indonesia merasakan dampak yang cukup besar. Kami di sini mengerti bahwa keterbatasan ruang gerak di masa ini mempengaruhi teman-teman penjual, mulai dari produksi atau pengadaan barang, kegiatan packing, dan operasional yang perlu beradaptasi, hingga tren penjualan yang mengalami perubahan. Nah, tetapi di sisi lainnya, kita melihat juga di luar dari tantangan yang ada, pada saat yang bersamaan, kita melihat pertumbuhan yang pesat untuk tren belanja secara online di Shopee. Yang tentunya bisa menjadi peluang besar bagi teman-teman penjual untuk mengembangkan bisnis online Anda sekarang di sini, gitu. Nah, dengan serangkaian kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh platform Shopee, kenaikan tren belanja secara online yang terjadi di Shopee untuk semua pengguna kami. Nanti tim saya juga akan membagikan pengetahuan shop cepat mungkin. Untuk lebih mengerti industri e-commerce, mari kita mulai dengan paparan mengenai potensi e-commerce dan Shopee di Indonesia. Dari pemaparan data laporan riset Google dengan judul Valuasi Pasar E-commerce Asia Tenggara di tahun 2019, proyeksi e-commerce di kawasan ini akan mencapai lebih dari 2.200 triliun pada tahun 2025. Nah, jika kita melihat perbandingan 6 pasar e-commerce di Asia Tenggara di riset ini, Indonesia merupakan negara dengan volume pasar tertinggi, dengan volume bisa mencapai senilai 60% dari total pasar. Jadi itu benar-benar besar sekali. Dan berdasarkan laporan riset ini juga, kita melihat bahwa angka pasar Indonesia bisa mencapai lebih dari 300 triliun. Nilai ini diproyeksikan naik hingga lebih dari 1.200 triliun di tahun 2025 mendatang. Itu hanya dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun dari sekarang. Nah, dan juga menurut observasi kami, di tahun 2020 ini, perkembangan ini juga dipercepat di tengah terjadinya pandemi, di mana banyak bisnis yang mulai beradaptasi dengan menerapkan strategi penjualan online di tengah masa pandemi ini. Selain itu, berdasarkan laporan riset Redshare berjudul Peningkatan Jumlah Pengguna E-commerce di Indonesia, kita bisa melihat ada peningkatan pengguna baru selama COVID-19 ini sebesar 12 juta orang. Nah, dengan total pengguna di sini bisa sampai dengan total pool hingga 150 juta orang di tahun 2020. Nah, ini angka yang melampaui prediksi sebelum pandemi mulai muncul di Indonesia. Dan juga ini angka yang sangat besar sekali menjadi potensi untuk mitra-mitra penjual itu bisa nge-tap, mendapatkan pembeli baru. Dengan pertumbuhan yang masih sangat cepat di negara dan pasar kita, masa-masa ini masih menjadi waktu yang paling baik untuk teman-teman manfaatkan Shopee untuk mendapatkan pembeli-pembeli baru dan memperluas jangkauan bisnis Anda. Selain potensi di Asia Tenggara dan Indonesia, perkembangan Shopee sendiri juga sangat luar biasa. Melihat pemaparan dari kuartal 2 2020, yaitu dari bulan April sampai dengan Juni 2020, tahun ini Shopee sendiri di Indonesia mencatat rata-rata 2,8 juta pesanan per harinya. Nah, dan di sini kita juga berhasil tetap mencapai peningkatan pesanan hingga 130% dibanding dengan tahun lalu. Jadi untuk bisa masih mencapai peningkatan sampai dengan 3 digit, itu masih sebenarnya luar biasa sekali peningkatannya. Juga kita bisa melihat dari hasil riset iPrice, ini baru dirilis bulan Juli 2020 kemarin, Shopee menempati peringkat pertama sebagai aplikasi dengan jumlah download terbanyak. Peringkat pertama juga untuk kunjungan web bulanan teratas,
dan peringkat pertama sebagai aplikasi dengan followers Instagram terbanyak di Indonesia. Selain itu, laporan riset App Annie juga menunjukkan dari bulan Januari hingga Juli 2020, Shopee menduduki peringkat pertama secara konsisten dalam jumlah pengguna aktif harian dan juga peringkat pertama untuk durasi penggunaan aplikasi terlama per user berdasarkan laporan riset ini. Nah, penggunaan aplikasi terlama ini membuktikan bahwa pengguna-pengguna Shopee itu juga lebih loyal user yang kita punya. Hal ini membuktikan bahwa cukup banyak pengguna setia memanfaatkan Shopee untuk memenuhi kebutuhan belanja online. Para mitra penjual Shopee dapat juga memanfaatkan potensi ini untuk menjalankan produk untuk meningkatkan penjualan. Selain dari potensi pasar, kita juga bisa mempelajari sedikit tentang perubahan di bisnis online Shopee yang terjadi dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Jadi, bagaimana sih pengaruh COVID-19 terhadap bisnis mitra penjual Shopee? Apa saja produk-produk yang mengalami peningkatan? Semoga sharing saya di sini nanti bisa sedikit digunakan untuk membangun strategi penjualan yang lebih bagus lagi. Peningkatan penjualan yang kita lihat paling utama tentunya yang paling obvious itu adalah